entah itu di pasar atau di lingkungan sekitar. Udah ada yang pernah lihat? Udah. Ada yang bisa berikan contoh kepada Ibu? Tunjuk tangan. Ya saya Bu. Contoh negosiasi itu waktu pembeli nawar harga ke penjual. Ya. Ya gitu. Itu kayak mendapat. Nah, untuk materinya untuk pengertian tes negosiasi sendiri yaitu kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk menghasilkan persetujuan antara kedua belah pihak, entah itu pihak dari penjual atau si pembeli. Nah, kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan tujuan dari tes negosiasi. Jadi, jika belum ada kesetujuan di antara dua belah pihak, maka tujuan dari tes negosiasi belum dapat tercapai. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama, entah itu dari pihak penjual atau dari pihak pembeli, bisa menentukan solusi yang ada di tengah-tengah dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, memprioritaskan atau menitikberatkan pada kepentingan bersama, tidak untuk memprioritaskan diri sendiri atau kepentingan sendiri. Yang terakhir, memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah pembukaan. Nah, pembukaan di dalam negosiasi ini bisa berupa ucapan salam atau menanyakan sebuah barang yang dijual kepada si penjual. Yang kedua, permintaan. Permintaan berisi di mana pihak yang ingin tahu kemudian menanyakan suatu barang. Contohnya, si pembeli ingin atau menarik perhatian kepada si penjual agar si penjual bisa memberikan harga yang murah kepada si pembeli, dan pembeli bertanya kepada si penjual, Pak, saya mau beli sepatu ini, berapa harganya? Itu bisa masuk ke dalam permintaan karena si pembeli memiliki ketertarikan kepada barang yang dijual oleh si penjual tersebut. Dan yang ketiga, pemenuhan. Pada bagian pemenuhan, pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak berinteraksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Atau bisa disimpulkan pemenuhan itu si menjual mendeskripsikan mengenai barang yang dijualnya kepada si pembeli agar pembeli bisa lebih paham apa sih yang dijual oleh si penjual ini dan untuk apa barang ini. Lalu yang keempat ada penawaran. Penawaran merupakan puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Nah, di dalam penawaran ini tidak boleh menitik beratkan kepentingan sendiri atau merugikan salah satu pihak saja. Jadi di dalam penawaran ini harus mencari solusi atau mencari jalan tengah agar si penjual tidak merasa rugi dan si pembeli juga tidak merasa pembeli barang ini itu kemahalan. Nah, selanjutnya persetujuan. Persetujuan merupakan kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Contohnya, ya sudah mas, yang penting laku terjual walau untung sedikit, saya bungkus ya. Ucap dari si penjual. Nah,
Dari persetujuan ini tergambar yaitu si penjual akhirnya melepaskan dagangan tersebut dengan keuntungan sedikit, tetapi tidak menimbulkan kerugian kepada si penjual, karena si penjual tetap mendapatkan untung walaupun tidak yang diinginkan di awal. Untuk yang terakhir yaitu penutup. Penutup adalah cara mengakhiri sebuah percakapan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Biasanya dengan kata ucapan terima kasih atau salam penutup kepada si penjual. Nah, untuk kesimpulan teks negosiasi yaitu berupa kegiatan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang harus saling menerima dan harus mengambil jalan tengah atau solusi yang ditawarkan, serta tidak bersikeras pada kepentingan masing-masing dan tidak menitikberatkan kepentingan pribadi dan tidak merugikan salah satu pihak. Nah, Mas HP-nya boleh dimatiin ya? Ya, maaf. Disimpan dulu. Nah, untuk selanjutnya Ibu ada permainan. Ibu minta 4 orang untuk maju dan bisa bermain bersama Ibu di depan. Ada yang mau maju? Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Di kanan Ibu ini ada kolom mini dan di sebelah kiri yaitu kolom mini. Nah, di sebelah kanan ini ada soal. Ini soal semua dan ini jawaban semua. Nah, kalian pilih satu antara kolom mini atau kolom mini, dibuka salah satu, lalu nanti jawabannya dipilih dari salah satu kolom yang di seberangnya. Jadi berlawanan arah. Ya. Coba dicoba salah satu. Bagaimana struktur teks negosiasi? Nah, cari di kolom ini, buka satu persatu. Bukan dulu. Ya, dipasangkan talinya. Nah, selanjutnya Bagaimana tujuan teks negosiasi itu? ya dibuka dulu yang ini. Nah, ini Bu, satu mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Dua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Ya, Ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan tidak ada dirinya. ya, tali dulu. Nah, terima kasih Mas Alif. Selanjutnya, Apa saja ciri-ciri teks negosiasi? nah, Satu, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Dua, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua pihak. Tiga, memprioritaskan pada kepentingan bersama. Empat, memiliki tujuan praktis. ya, dipasangkan dulu talinya bunda. Nah, terima kasih bunda. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama
banyak tutur kata yang kurang mengenakan pada pembelajaran kali ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.